Ya, pemirsa, menjalani profesi sebagai dokter gigi tidak membuatnya hanya berkutat menangani pasien di klinik. Nah, hobi traveling ke daerah pedalaman sambil melakukan bakti sosial ini mendorongnya mewujudkan sebuah wadah bagi dokter gigi di Indonesia yang merasa terpanggil menjadi relawan ke daerah bencana atau membantu kehidupan masyarakat di daerah 3T yang masih minim pengetahuan tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Nah, seperti apa sepak terjang dokter muda yang energik ini menyusuri pelosok negeri membantu masyarakat? Nah, ini dia Sabay Asmaragria di People and Inspiration. Nah, ini dia nih. Halo Dokter Sabay, apa kabar? Hai, baik. Dok, nah ini kan kita ngobrol dulu nih. Jadi dokter gigi ini kan perjalanannya lumayan rumit gitu ya, sulit gitu ya. Baik sulit secara waktu belajarnya juga ya kan, dan juga biaya gitu ya kan. Nah, buka praktek dan lain sebagainya. Ya. Tapi ini yang kita lihat Anda nih. Selain sebagai dokter, Anda juga sebagai pribadi yang memang rela terjun ke daerah-daerah pedalaman untuk bantu orang di sana. Nah, ini bisa diceritain awalnya sampai memiliki keterpanggilan untuk menjadi seorang relawan? Iya, jadi sebetulnya sih agak lucu sih ceritanya. Jadi aku waktu itu masih preklinik, jadi masih belum boleh pegang pasien. Jadi kita masih belajar teori dulu. Oke. Terus teorinya tuh susah banget tuh. Jadi aku sempet kayak, makanya saya nggak masuk ke kedokteran sih. Oke. Terus sempet kayak yang, kayak gue pengen udahan deh, ini capek gitu, susah banget sih. Iya. Kebayang sih ya kan. Iya, terus udah gitu sampai suatu saat lagi lewat gitu ngeliat di papan pengumuman kayak bakso Flores gitu. Cuman syaratnya waktu itu adalah baru boleh kalau misalnya sudah masuk klinik, jadi sudah pegang pasien. Oke. Nah kan aku belum tuh, jadi tapi kok pengen banget ikut ya gitu. Jadi akhirnya udah coba aja iseng-iseng telepon seniornya gitu waktu itu. Dia bilang, yaudah deh kamu ikut, tapi bantu-bantu ya. Jadi maksudnya kayak angkat barang, terus atur peserta dan lain-lain gitu. Nggak apa-apa deh, boleh apa aja pokoknya. Gitu. Nah akhirnya aku diberangkatin tuh. Terus udah gitu, wah pas nyampe itu benar-benar langsung jatuh cinta sih. Dan di situ benar-benar kayak wah ini passion gue, ini gue dokter gigi adalah jawabannya aja. Pengalaman jadi relawan yang paling memorable. Jadi bakso pertama aku tuh di Flores. Oh, Flores, oke. Jadi kita selama 2 minggu pindah daerah dari lokasi ke lokasi. Nah, dan itu benar-benar yang kita datangin tuh benar-benar yang terpencil banget gitu. Jadi belum terjangkau sama siapa-siapa. Dan pada saat itu juga belum ada listrik. Oh. Jadi luar biasa sekali rasanya gitu. Itu sama teman-teman kampus itu? Aku kuliah di Mustopo. Nah, Mustopo saat itu punya program namanya Mustopo Jelajah Nusantara. Jadi setiap tahun tuh kami tuh pergi ke daerah yang berbeda-beda. Nah, saat itu ke Flores, bakso pertamaku. Oke. Nah, itu gimana tadi kondisinya di sana? Nah, Flores itu aku 2005, berarti udah hampir 15 tahun yang lalu ya. Itu benar-benar terbelakang sekali gitu, nggak ada listrik. Terus aku juga ngalamin nggak ada air. Terus jadi ya perjuangan yang luar biasa sih. Dan tapi warganya sangat baik sih, sangat hangat. Kalau kondisi warganya sendiri di sana seperti apa waktu itu? Apa yang mereka butuhkan pada saat itu? Karena mereka juga sebetulnya belum terakses dengan dunia luar, jadi mereka ya fine-fine aja sih dengan kehidupan mereka gitu. Tapi memang yang menyedihkan sih kalau misalnya kayak tenaga kesehatan sih sangat kurang ya di situ ya, hampir nggak ada bahkan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang sakit ya mereka harus ke kota yang notabene sangat jauh perjalanannya gitu. Jadi memang ya perjuangan mereka sangat luar biasa gitu. Wow. Karena transportasi juga sangat jarang. Sulit ya di sana ya. Sulit, iya betul. Itu kan, air sulit, listrik sulit.
Nah, itu kan pengalaman ketika ke Flores dan diterima gitu ya, disambut antusiasnya luar biasa di sana gitu kan oleh masyarakat. Tapi pernah nggak sih selama pengalaman jadi relawan gitu ketika terjun ke daerah-daerah justru mengalami penolakan atau pada julid di sana gitu ya, yang bikin males sih lama-lama orang mau bantuin juga, tapi malah kayak gini. Pernah nggak sih ngalamin yang kayak gitu? Untungnya enggak ya, alhamdulillah sampai saat ini sih baik-baik sekali. Makanya salah satu aku suka kangen ke daerah tuh karena masyarakatnya gitu. Mereka tuh benar-benar baik gitu dan menerima kita dengan hangat. Jadi kadang-kadang suka kangen kalau udah kelamaan di Jakarta tuh kayak, aduh gue pengen deh nih. Iya betul. Rasa puas yang nggak bisa dibayarkan oleh apapun gitu ya, ketika bisa membantu mereka. Oh iya benar. Itu memang tidak bisa terbayar dengan apapun. Perasaan-perasaan ini, kepuasan-kepuasan ini yang membuat akhirnya dokter membuat satu wadah yang ngajak dokter-dokter yang lain untuk terjun sama-sama ke lapangan gitu, terjun ke daerah-daerah terpencil seperti itu. Iya betul. Nah, kalau gitu saya akan gali lebih dalam lagi terkait dengan hal itu. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan kembali hanya di People and Inspiration. Masih dengan Dr. Sabay. Ya, kembali lagi di People and Inspiration pemirsa, dan masih dengan Dr. Sabay, ya kan? Nah, Dok, nah ini mau nanya dulu nih. Ini kan beberapa kali menjadi dokter gigi relawan di daerah-daerah bencana atau daerah-daerah tertinggal seperti itu, di pedalaman-pedalaman. Nah, ini apa sih yang akhirnya membawa Dr. Sabay ini membentuk yang namanya iDental Foundation? Pernah suatu saat kita lagi ada penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di suatu daerah gitu. Terus kemudian kita lagi ngasih cara sikat gigi yang baik dan benar. Oke. Kemudian adalah pertanyaan, dalam sehari kita harus sikat gigi berapa kali ya gitu. Siapa yang di sini belum sikat gigi? Nah, tiba-tiba satu kelas angkat tangan lah. Itu pagi loh, ya kan? Itu pagi. Kelas kan harusnya pagi atau siang gitu kan? Belum sikat gigi, men. Ya kan, kita juga pada bingung. Maksudnya kita juga, loh, kok nggak sikat gigi gitu. Terus ternyata ada yang jawab, iya karena kita nggak punya sikat gigi. Kasian. Jadi ternyata alasannya adalah itu gitu. Nah dari situlah aku baru memikirkan bahwa buat apa kita kasih penyuluhan kalau misalnya sikat giginya tuh nggak ada gitu. Jadi dari situlah aku mikir kayak oke, aku mau bikin suatu wadah di mana kita ngumpulin nih sikat gigi, terus ya dari situlah berangkat dari situ idenya sebetulnya. Nah itu gitu. Di daerah mana waktu itu? Waktu itu sebetulnya masih di Pulau Jawa kok, jangan sedih. Ya ampun, masih dekat dari ibu kota gitu. Masih dekat. Makanya nggak usah jauh-jauh gitu, masih di Pulau Jawa. Oke, capek gitu ya, udah penyuluhan gitu, tapi ternyata toolsnya aja mereka juga nggak punya. Mereka nggak tahu bahwa pentingnya punya sikat gigi seperti itu ya. Betul. Lalu akhirnya Dr. Sabay ngajak teman-teman gitu ya, teman-teman sesama dokter gigi untuk membentuk iDental Foundation. Nah ini ada siapa aja yang diajak waktu itu? Atau orang-orang di balik iDental Foundation ini? Iya, ada. Jadi teman dekat aku ada Dr. Meli. Nah dia tuh pada saat aku lagi di Lombok, dia waktu itu yang membantu segala kebutuhan kami di Lombok. Jadi dia yang ngumpulin barang dari Jakarta terus kirim ke Lombok gitu. Nah jadi dia emang sudah terbiasa ikut bantu di dalam baksos-baksos besar juga gitu. Jadi aku mengajak dia. Terus kemudian ada 2 junior aku di Mustopo juga. Gitu. Jadi berawal dari 4 orang. Jadi sejak kapan itu iDental Foundation ini berdiri? Kita dari 2017. Misalnya ada calon relawan gitu ya yang ingin join misalnya untuk membantu di iDental Foundation gitu mungkin ya, tapi dia bukan dokter, host misalnya, atau dia TV host misalnya, atau dia apa kayak gitu, juru masak misalnya gitu. Nah ini gimana, bisa nggak sih join barengan? Iya boleh kalau misalnya memang ada manfaatnya, karena kan ada beberapa juga kita ada relawan yang emang peduli banget sama sampah. Oh oke. Gitu, jadi pada akhirnya ya kita bergabung aja, jadi nanti dia memberikan penyuluhan tentang sampah gitu, terus dari kita nanti dari gigi, jadi kita bikin ya yang bisa ikut bantu bisa dimaksimalkan gitu. 2017 sudah ya. Kemana aja iDental Foundation ini? Kita itu pernah ke Maluku Barat Daya.
Wetar namanya. Ya, oke. Iya. Perjalanannya lumayan jauh, jadi kita dari Jakarta naik pesawat ke Bali dulu. Abis itu kita naik pesawat lagi, pindah pesawat lagi, ini naik ke pulau, terus habis itu baru naik kapal 8 jam. PR banget perjalanannya ya. PR. Itu benar-benar kayak hampir seharian tuh perjalanannya. Jadi capek di jalan. Karena memang aksesnya juga sulit gitu untuk masuk ke sana. Aksesnya gitu sulit. Ya. Itu kita juga naik kapal lagi 8 jam tuh dari situ. Nah, itu ketika terjun ke Maluku Barat Daya tadi. Iya, betul. Apa yang ditemukan di sana? Apakah sesulit nggak punya sikat gigi atau mungkin lebih parah atau seperti apa? Baik. Oh enggak sih, ternyata mereka kondisinya lumayan baik karena di situ ada perusahaan tambang. Jadi banyak yang bekerja di tambang, tapi memang balik-balik ke permasalahan utama, memang di situ nggak ada dokter gigi sama sekali. Oke. Jadi ya kalau mereka misalnya nggak tahu tentang gigi, kesehatan gigi sama sekali gitu, tentang sikat gigi harus berapa kali sehari gitu. Enggak, karena memang benar-benar sama sekali nggak ada dokter gigi. Makanya itu adalah salah satu alasan kami datang gitu. Kenapa tuh bisa nggak ada dokter gigi di sana? Apakah ini hanya sekedar kebutuhan sekunder gitu sampai akhirnya nggak terlalu penting lah ini dokter gigi nggak perlu lah di sini, mendingan dokter umum di sini atau gimana? Iya sih, sebetulnya banyak yang menganggap bahwa kesehatan gigi dan mulut itu tidak penting. Maksudnya itu kebutuhan kesekian gitu. Dan memang tidak bisa disalahkan sih gitu, karena kan memang pendidikannya masih kurang baik. Tapi kalau misalnya dikasih pendidikan yang baik, ya mereka akan sadar bahwa ternyata penting ya gitu, bahwa ternyata mulut itu adalah sumber infeksi. Jadi kalau nggak dijaga ya bisa penyebaran infeksinya kemana-mana. Pernah juga kan terjun ke daerah bencana, daerah gempa dan lain sebagainya gitu. Yang paling nggak bisa dilupakan itu kemana waktu itu? Merapi, kemudian tsunami Mentawai, sama gempa Lombok kemarin. Nah itu sebetulnya masing-masing punya pengalaman masing-masing yang tidak terlupakan sih gitu kan. Yang serem banget sih waktu itu pas Merapi, karena pada saat meletus-meletusnya aku lagi ada di situ. Waduh. Ngeri kali. Jadi emang merasakan kabur-kaburan sama awan gitu. Oke. Jadi itu lumayan tuh agak ya sampai sekarang nggak bisa lupa lah gitu. Tapi apa sih yang membuat Dokter Sabay ini nggak kapok gitu untuk tetap terjun ke lapangan gitu? Karena sebetulnya perasaan yang didapat sih memang tidak bisa dibeli ya. Maksudnya pengalaman yang kita dapat, terus hal-hal baru yang kita lihat gitu, terus rasa terima kasih orang kepada kita yang itu rasanya tuh kayak wah luar biasa sih. Simpel tapi aduh. Puas banget gitu ya. Wow. Kita masih ngobrol lagi bersama dengan Dokter Sabay. Pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Kami akan kembali usai jeda. Ya, kembali lagi di People and Inspiration. Nah, Dokter Sabay. Nah, jadi kan Eye Dental Foundation ini concernnya lebih turun ke daerah bencana, daerah ya tertinggal seperti itu, daerah 3T, dan juga memberikan penyuluhan terkait dengan kesehatan gigi dan mulut. Nah, sejauh ini ketika terjun ke lapangan itu, apa sih kebutuhan yang paling krusial gitu, yang sangat dibutuhkan di daerah-daerah ini? Betulnya tergantung kondisi ya. Jadi kalau misalnya pada saat bencana ya tentunya pasti yang dibutuhkan pasti kan kebutuhan pokok. Nah, tapi kalau misalnya programnya sedang penyuluhan dan pemeriksaan gigi ya pasti yang kita utamakan adalah membawa sikat gigi dan odol. Oke. Dari pengamatan Anda, Dok, nah ini seberapa besar sih concernnya masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut ini? Apakah sebagian besar sudah mulai aware atau setengahnya atau mungkin hanya minim sekali yang aware dengan kesehatan mulut dan gigi ini? Iya betul, ya mereka menganggap gigi ya nggak penting, bukan sesuatu yang harus diutamakan gitu ya pasti. Ya kami juga bisa mengerti sih, pasti maksudnya tentunya banyak hal yang harus diperhatikan oleh mereka gitu. Cuman ya sangat menyedihkan aja karena sebetulnya kan penyakit itu kan datangnya dari gigi juga gitu. Jadi kalau misalnya ada infeksi di dalam gigi itu kan bisa menyebar kemana-mana gitu. Nah itu yang coba kita jelaskan kepada masyarakat luas. Teman-teman ngecek lagi nggak sih setelah misalnya melakukan penyuluhan?
diupdate lagi nggak sih pada saat beberapa waktu setelah balik lagi gitu? Apakah mereka cuma sikat gigi gara-gara ada dokter yang datang ke sono gitu? Atau gimana? Biasanya tuh kita kalau dalam satu tempat itu biasanya kita datang 2 kali. Oh, 2 kali, oke. Jadi biasanya pasti dan kalau kita ketemu, ya kita nggak tahu ya apakah maksudnya mereka hanya pada saat itu aja gitu. Tapi kalau misalnya kita kembali lagi, biasanya sih mereka udah menerapkan cara sikat gigi yang baik dan benar ya, dan maksudnya sesuai jadi pagi dan malam gitu. Ya dengan harapan mudah-mudahan sih diteruskan. Tapi ya. Gitu. Mau kemanapun itu ya kan, mau yang dekat atau yang jauh atau yang paling sulit dijangkau juga memang membutuhkan biaya gitu kan segala macam. Betul. Nah ini gimana nih? Apakah teman-teman swadaya gitu atau mungkin ada sponsor atau seperti apa? Selama ini sih Dental Foundation biasanya berusaha mencari partner dalam bekerja. Jadi misalnya ada coffee shop namanya Lux. Nah mereka yang menyediakan semua dari akomodasi, kemudian dari sumbangan gitu. Nah tapi kita yang menjalankannya. Atau biasanya kalau misalnya yang lain-lain, ya kita kasih tahu bahwa ini kita mau ada bagus ini nih, ada yang mau nyumbang sikat gigi nggak gitu, atau ada yang mau nyumbang sesuatu nggak. Biasanya sih gitu sih. Nah, assessment untuk iDental Foundation mengunjungi ke suatu daerah itu gimana? Itu apa yang ditentukan dari mana sih sebetulnya? Biasanya kita jadi ada sesama relawan sih. Jadi sesama relawan kayak, ini ada daerah sini nih dok, gitu kasihan deh dia sekolahnya begini gitu. Dan biasanya sih si relawan itu adalah putra daerah, jadi dia udah tahu nih kondisinya seperti apa. Jadi kan banyak hubungan dengan sesama relawan di berbagai macam daerah gitu. Nah biasanya ya ada yang kasih info kayak, dok ini kasihan deh nih ada sekolah ini atau apa gitu. Oh, jadi seru banget ya. Biasanya asesmennya gitu aja sih. Jadi kalau mau lihat juga memang seru banget ya. Ini bisa traveling, at the same time juga bisa membantu banyak orang melakukan bakti sosial gitu. Nah ini mungkin ada nggak sih cerita yang paling nggak bisa dilupain gitu ketika Sabai dan teman-teman memberikan penyuluhan dan akhirnya membuat mereka aware begitu bahwa ini ternyata penting banget, sampai mungkin ada nggak sih yang sampai akhirnya datang terus kak aku nanti ke depannya aku pengen loh jadi kayak kakak gitu, jadi dokter gigi dan lain sebagainya. Itu ya, aku sebetulnya itu pas yang bakso Flores tuh yang pertama kali. Oh yang ke Flores, oke. Jadi waktu itu kita ke suatu pedalaman di Flores. Nah itu ya karena di sekitarnya memang pekerjaannya adalah petani dan guru gitu. Jadi setiap kan kita selalu tanya gitu, nanti kalau mau besar mau jadi apa gitu. Terus semuanya jawab, kalau perempuan biasanya jawab mau jadi ibu gitu. Jadi ibu? Oke. Terus? Kalau yang laki-laki mau jadi petani gitu biasanya. Oke. Atau mau jadi nelayan, ya paling ada sih yang mau jadi tentara gitu ya. Bagus lah gitu. Tapi ini aku bahkan masih ingat namanya gitu. Namanya Helen waktu itu. Oh Helen. Dia adalah satu-satunya waktu itu menjawab, aku mau jadi dokter seperti kakak. Wow. Ya aku sih situ benar-benar terharu sekali ya maksudnya. Iya. Iya karena ya bisa menginspirasi gitu kan, yang tadinya ya inspirasi menjadi ibu terus tiba-tiba jadi dokter tuh. Sangat luar biasa sih rasanya. Mudah-mudahan ini pandemi segera berakhir dan bisa terjun lagi ke lapangan gitu ya. Nah, baik. Jadi apa nih harapan kedepannya terkait yang sedang dilakukan bersama dengan iDental Foundation ini? Kita sih mau membentuk kesadaran masyarakat aja sih akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut gitu. Sebetulnya misi kita adalah membagikan sikat gigi kepada ya kalau bisa sih seluruh pelosok Indonesia ya gitu. Itu misi kita. Cuman mudah-mudahan sih tercapai, makanya ingin segera si pandemi ini berakhir biar kita bisa menjalankan misi kita itu. Oke, baik.
Terima kasih banyak Dokter Sabai sudah berbagi cerita, berbagi inspirasi bagi kita di People and Inspiration. Kita doain sukses terus ya kan. Dan semoga pandemi ini bisa berakhir dan bisa kembali terjun ke daerah-daerah 3T tadi untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Sukses terus ya Dokter Sabai. Amin. Terima kasih. Ya. Ya itu dia tadi pemirsa ngobrol sama Dokter Sabai itu dengan cerita-cerita mereka, cerita-ceritanya dia ini apa ya, sesuatu yang sebetulnya perlu dilakukan nggak cuman oleh dokter sendiri. Bagi setiap kita juga, kita perlu juga berbagi bagi banyak orang. Terima kasih sudah bersama kami. Demikian People Inspiration hari ini, saya Rolando Sambuaga. Sampai jumpa.